Muda ini terakhir saya membawakan mungkin sekitar 3-2 tahun yang lalu ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Joniarto Putro. Saya tinggal di Blok A 2 nomor 3. Kebetulan di Milan Usaha Indra 3 sejak tahun 2003. Kemudian saya backgroundnya di perminyakan, oil and gas industry, dan lama di Qatar hampir 12 tahun. Kemudian tahun 2020 pulang aktif sebagai GSE Specialist Consultant dan Trainer Quality, Health, Safety, and Environment, di mana salah satu bagian dari GSE adalah berkendara. Kalau kita bicara mobil berarti defensive driving safety, kalau bicara motor berarti motorcycle riding safety. Ini menjadi keinginan saya kemarin karena saya juga sebagai salah satu konsultan di sebuah sekolah Islam yang besar, adanya siswa yang meninggal bukan sebagai pengendara tapi sebagai penumpang. Jadi dia naik ojolnya ngelawan arah ya. Hampir sebagian orang berpendapat kalau penumpang yang nggak perlu belajar safety driving buat apa, yang penting itu pengendaranya ya. Ini yang salah, karena motto dari safety adalah safety as everyone responsibility. Jadi quality dan safety itu tanggung jawab setiap orang, tanggung jawab setiap pekerja, tanggung jawab setiap individu. Jadi kalau kita naik public transportation, kecuali pesawat sama kereta ya, kita nggak mungkin ke ruangan kokpit ngetok pintunya pilot, Pak agak ke kiri Pak, tidak mungkin ya. Kereta juga gitu. Oke. Oke, jadi kecuali naik pesawat atau naik kereta ya, jadi kita tidak bisa menegur si pengemudi. Tapi kalau kita naik angkutan darat, mulai bis, taksi ataupun ojol, kalau mereka mulai ngantuk, mereka mulai melawan peraturan, kita sebagai penumpang harus teguh, harus hukumnya. Kenapa? Karena kalau terjadi kecelakaan, penumpang itu mempunyai resiko lebih tinggi dibanding pengemudi ya. Pengemudi dia akan lebih siap menghadapi apa yang ada di depannya, sedangkan penumpang kita nggak tahu, kadang-kadang malah main handphone ya. Jadi begitu pengemudi bisa menghindar, ya pasti secara naluri manusia itu berpikir akan keselamatan dirinya sendiri. Ini yang harus ya, manusia ya, mau nanti dia mengisap ataupun sekarang berpikir tentang keamanannya sendiri dulu, dia nggak peduli yang penumpangnya. Jadi ini yang nanti akan saya sampaikan, bahwa penumpang ataupun pengemudi itu wajib saling mengingatkan ya. Yang kadang-kadang kita lupa. Oke, motorcycle riding safety ini mengingat saya juga setiap hari kadang-kadang melewati tol Nagra itu ya. Berapa banyak mobil motor yang ke arah Transyogi yang lurus itu padahal satu lampu dengan yang belok ke Nagra, betul nggak? Kalau ke Nagra merah, yang lurus pasti merah. Tapi berapa banyak orang yang tidak memperhatikan merah tadi, jadi buta warna ya. Mau BMW, mau Mercedes, mau Mobil, mau Supra, semuanya merah tetap terus. Jadi kita ini menganggap bahwa melanggar peraturan is normal. Ini yang salah. Saya yakin di sini bapak-bapak pernah ke overseas, mungkin pernah ke Eropa, ke US, Australia, ke negara-negara maju. Berani nggak kita seperti itu di negara mereka? Pertanyaan saya. Berani nggak Anda berdiri di laut green yang di
di Paris yang di bundaran itu, kalau bundarannya arah ke kiri sampai ke kanan, nggak akan ada berani. Itu hebatnya orang Indonesia Raya, berani melanggar di negerinya sendiri, tapi di negara orang dia nurut. Lucu kan? Berapa banyak yang di bundaran depannya Starbucks di kota wisata sudah jelas ada roundabout itu kalau kita mau muter balik berarti kita muter dulu baru ke sana, betul nggak? Ini tidak, dia muternya di sini ya, di pemisah jalan, mau motor mau mobil. Padahal itu dari sana kalau dia mau belok dia bisa ketabrak, jelas-jelas U-turn pasti dicoret. Nah ini hal-hal seperti inilah yang kadang kita tidak sadar boncengin anak kita. Ya jangan harap anak Anda ngikutin peraturan kalau kita langgar. Pasti ngikutin, oh bapakku dulu juga belok. Nah ya, jadi kalau kita bicara keselamatan ini harus kita tanamkan sejak dini ya. Kemarin pekan kemarin saya mengajar anak-anak TK sampai anak kelas 12 mitigasi bencana. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, selalu profesional trainer, kalau kita ngajar di depan CEO, di depan GM, di depan manajer, is normal. Kalian harus coba ngajar di depan anak TK, nyampein cara main motor ya. Wah itu excited Pak. Bagaimana dia minta gendong, pegang paha, tapi begitu keluar ruangan ditanya ibunya, Umi pakai seatbelt. Kata Abu Akila kalau naik mobil harus pakai seatbelt. Umi jangan pakai handphone. Bayangkan ya, saya kenal safety itu fresh graduate. Jadi umur 20-21 tahun kenal namanya apa itu safety. Sedangkan ketemu sama anak-anak orang Eropa, mereka TK sudah tahu. Terus kita berharap Indonesia kecelakaan kerjanya turun. Susah, karena kalau tidak ada perubahan yang signifikan, apa yang kita lakukan sekarang ini adalah salah satu usaha dari BKM untuk sharing knowledge pada semua orang. Karena apa? Anda mendapatkan berkendara secara tidak aman. Saya yakin kalau tidak Anda bekerja di perusahaan Jepang, perusahaan Eropa yang masuk terhadap safety, nggak akan dapat Pak pelajaran kayak gini Pak. Ya, jadi inilah pentingnya. Ya, jadi saya berharap tadi seperti yang disampaikan Pak Hidayat, keluar dari ruangan ini ya kita mulai paham lah, paling tidak follow the rule, ya ikuti aturan dari yang mulai kecil. Oke, motorcycle riding safety itu untuk anak 17 tahun ke atas. Kalau kita lihat legal, ya 17 tahun dianggap sudah siap secara mental. Ya, 17 tahun berarti bisa kelas 2, bisa kelas 3 SMA. Ya. Kenapa ini saya berikan kepada anak-anak yang bukan kadang kayak kemarin anak-anak SD, SMP saya berikan? Karena di Indonesia Raya hampir semua anak SMP kelas 1 SD sudah naik motor, ya kan? Kok dia bisa naik motor? Ya tanya orang tuanya. Orang tuanya beli motor. Ya, bahkan sekarang yang di jalan main road, yang jalan utama, anak-anak SD kelas 3, kelas 4 naik motor listrik. Ya, siapa yang beli motor listrik? Orang tuanya. Kalau sudah ketabrak, nangis orang tuanya. Ini kan lucu. Orang tuanya provide, tapi nggak mau tanggung jawab, nggak ngasih edukasi. Nah, inilah. Ya, kemarin lihat anak-anak kecil nggak mau kelas 2 SD. Ya, namanya kelas 2 SD apa yang kita harapkan? Nah, kalau tahu nyelonong kanan, nyelonong kiri ya orang tuanya itu bertanggung jawab. Ya, kenapa? Kadang orang tuanya nggak mau repot. Dah, ini ada motor listrik, kamu kalau mau beli es degan atau
sekolah itu pakai aja ini ya. Jadi ini tanggung jawab kita semua. Kalau di undang-undang 17 tahun baru kita bisa dapat SIM A, SIM C ataupun SIM D. D itu untuk difabel ya, difabel motor itu D, D1 untuk difabel mobil ya. Introduction to motorcycle meningkatkan keselamatan yang jelas ya. Jadi mengurangi resiko kecelakaan dan cedera saat berkendara ya, karena yang namanya bahaya dan resiko beda ya Pak ya. Bahaya itu sesuatu yang bisa menyebabkan kerugian, resiko itu ketidakpastian. Lantai licin itu bahaya, resikonya terjerembab, terpleset, bahkan selamat ya. Kadang orang sudah rancu, bahaya dan resiko itu sama, padahal beda ya. Meningkatkan pengetahuan, memberikan pemahaman tentang teknik berkendara ya. Ini kalau yang full day ya ada prakteknya, seperti kalau teman-teman ikut yang Astra Riding Safety itu biayanya sekitar 5 jutaan, tapi sama prakteknya ya. Kita teori saja ini. Kemudian meningkatkan pengetahuan bagaimana cara berkendara yang aman, tahu aturan lalu lintas, dan juga cara mengantisipasi bahaya ya. Meningkatkan keterampilan bagaimana pengendara bisa melakukan manuver, mengerem mendadak ya, bagaimana posisi kaki ya. Dan yang terakhir menciptakan culture. Nah, kalau kita sudah bicara budaya, ini tingkat tertinggi ya. Misalkan kita bicara safety culture, budaya keselamatan, ini sudah tingkat tertinggi di suatu komunitas tersebut, karena setiap orang melakukan hal yang sama di tempat yang sama dengan cara yang sama. Ini namanya culture ya. Apa latar belakang yang kita mendasari untuk belajar ini? Tingginya angka kecelakaan sepeda motor ya, tinggi sekali ya. Nanti kita lihat speed by datanya ya. Kemudian keterlibatan anak dan remaja pada kecelakaan sepeda motor juga sama, sangat tinggi. Kurangnya pengetahuan ya, kita dikasih motor tapi tidak dikasih edukasi. Kondisi sepeda motor yang tidak layak, kemudian kurangnya kepedulian orang tua terhadap anaknya saat berkendara sepeda motor ya. Nanti kita lihat bahwa peran kita kadang-kadang terhadap terjadinya kecelakaan si anak itu besar ya, tanpa kita sadari ya. Kemudian tidak menggunakan safety gear atau alat pelindung diri yang layak ya. Kalau kita refer undang-undang, kita mau ke masjid tetap pakai refer undang-undang. Tapi saya sendiri tidak, karena saya menilai resiko di jalan dari rumah ke sini lebih rendah dibanding di depan ya. Tentunya di sini paling cepat 40-30 ya. Jadi tidak pakai helm dengan tetap mengutamakan MRS. Oke, kita lihat sekarang data dari kepolisian ya, itu tahun 2023 148, tahun 2024 220 ya, naik hampir sekitar 60 ribuan, 80 ya, dan 74,6,42 itu melibatkan sepeda motor, berarti hampir 140 ribu ya yang melibatkan sepeda motor. Ini tinggi sekali. Oke, sebabnya apa? Ya, kita lihat di sini 33% dalam kondisi 40 km per jam, berarti pelan, nggak kencang 33%. Ya, kemudian 95% kesalahan manusia, 96% cuaca cerah, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada kabut, ya cuaca cerah. Ya, dan kita lihat 42% di jalan utama. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi usia, yang paling rentan adalah usia
usia 15 sampai 19. Berarti usia SMP sampai SMA. Ya, ini yang paling rentan. Ya walaupun untuk usia di atas 60 juga banyak ya, hampir 233. Kalau ini banyak juga. Oke, kemudian 61% ya karena faktor manusia, 9% faktor kendaraan, 30% infrastruktur, jalan berlubang, penerangan tidak bagus ya. Sepanjang 2018 197 melibatkan anak-anak, kemudian didominasi pelajar. Tahun 2024 naik ya akibat remaja menikah, dan setingkat SMA yang paling banyak ya. Apa yang kita bisa harapkan dari diskusi ini ya, basic safety riding. Jadi kita tahu dasar-dasar berkendara yang tidak keluar dari gang. Orang itu banyak ya, sekitar kalau saya mau ke kota wisata itu orang mau keluar dari gang itu sudah peduli, mau nyasar keluar ya. Kemudian peduli dengan peraturan lalu lintas, empati peduli. Nah ini empati peduli itu kadang nggak sadar, makanya di depan pos itu ditulis knalpot bro nggak boleh masuk, tapi buktinya yang karena di situ nggak boleh masuk malah masuknya ke Alfa. Bisa ya. Kemudian menjadi role model ya. Role model ini kalau kita tentunya berbuat baik, orang akan ikutin berbuat baik, tentunya bisa jadi apa saja ya. Ini kejadian nyata waktu saya jadi pejabat pemerintah yang paling bawah, RT maksudnya ya. RT itu kan pejabat pemerintah paling bawah. Saya pernah jadi RT-nya KA waktu itu ya, karena sebagai pejabat ya, waktu 17-an saya diminta membuka jalan santai ya, pakai bendera kayak di TV-TV itulah, terus dibuka gitu ya, terus warga pada jalan. Tiba-tiba security teriak dari depan, kita sudah masuk mulai blok yang ke arah masjid ya, belum ada ditutup-tutup, jadi masih bebas orang. Pak, ada anak kecelakaan. Saya langsung minta security, kan namanya pejabat pasti ada satu security awal ya. Mas, tolong mas, ada yang kecelakaan mas. Oh iya pak. Begitu security sama-sama bilang, Pak, anak sampean. Saya lari ya, ternyata jatuh ya, jatuh soal bocor. Akhirnya saya lihat ya sudah ya. Besoknya saya izin sama atasan saya ya, saya mau saya kontrol. Loh, ini kemarin main sepeda masuk ke selokan, kan kebetulan saya kerja di perusahaan asing. Apa kata atasan saya, safety-nya sudah concern ya, kamu saya izinkan untuk kontrol kamu, tapi jangan lupa bikin presentasi tentang kecelakaan anakmu sebagai lesson learned bagi karyawan lain yang punya anak usia dini. Akhirnya saya bisa presentasi. Saya berikan, karena ditanya anakmu pakai APD enggak? Biasanya saya berikan body protector, helm, sepatu. Itu kalau keliling KA semua orang KA tahu uangnya apa. Karena nggak ada yang pakai sepeda selengkap itu, Pak. Pakai sepatu setelah kepalanya bocor ya. Oke, kemudian setelah kita lihat outcome-nya, kemudian dasar hukum ya jelas. Kalau kita lihat tahun 2009 pakai helm yang standar SNI, kemudian STNK jelas. Nah, ini wajibnya yang dinyalakan kalau motor di siang hari itu ya. Ini ada teorinya. Nah, pemerintah Indonesia Raya itu sukanya mengeluarkan kebijakan tapi gak diajari kenapa kebijakan itu dikeluarkan. Ini kalau saya tanya orang kenapa kok dinyalakan, ya ikutin aturan Pak. Ya kenapa? Gak ada yang bisa jawab.
Nanti kita bahas. Oke, kemudian lampu sen dan juga SIM, ya. Ini dasar hukum yang kita kenakan. Istilah dan definisi kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang di jalan yang tidak diduga, tidak direncanakan, bisa sendiri, jatuh sendiri, kecelakaan tunggal ataupun melibatkan orang lain. Kalau disengaja namanya bunuh diri, ya. Rambu lalu lintas, papan atau tanda yang isinya informasi dan instruksi. Safety berlaku berkendara aman, ya, diri sendiri maupun orang lain. Safety gear adalah alat pelindung diri, helm, knee protector, sepatu, ya. Kemudian gas itu merupakan pengambilan langkah. Nah, ini kita dituntut di jalan itu satu, sabar, ya. Karena kata Rasulullah SAW, salah satu kalau kita ingin tahu tabiat seseorang pada saat safar, ya. Oke, makanya kita harus tahu ilmunya, kemudian sabar, ya. Oke, ini contoh saja, dan saya yakin bahwa Bapak sama Ibu sama anak-anak sudah tahu, karena kadang kami sudah tahunya di luar kepala, lupa maksudnya, ya. Jangan disalip atau dilanggar. Sudah tahu kalau garisnya lurus bukan putus-putus, jangan dilanggar. Tapi karena keburu-buru mereka marah. Sudah jelas dilarang muter balik. Ini jelas kalau kita mau masuk bundarannya Starbucks itu di sebelah kanan sudah jelas. Tapi orang-orang muter di situ di pembatas jalannya itu, mau mobil mau motor, ya. Ya, kemudian yang lain di arah belok kanan, tanjakan, satu arah, ya, dan sebagainya. Kenali motor Anda, ya. Paling tidak kalau ibu-ibu terutama, ya, kan kita nggak tahu fungsi. Kan aja remnya itu digoyak-goyakkan maju. Kalau pakem ya itu berarti remnya pakem, ya. Terus bahan bakar, ya, terutama, dan yang lain. Artinya kenali motor Anda paling tidak dari suara mesin, dari rantai, indikator nyala dan sebagainya, ya. Secara sederhana aja, ini pre-check, ya, pre-check vehicle inspection. Nah, sekarang kita lihat, ya, ini aksesori motor yang kadang orang itu tidak peduli, ya. Kenapa kok knalpot brom itu nggak boleh, ya? Sampai peraturan negara mengeluarkan knalpot brom itu nggak boleh, ya, karena mengganggu, ya. Yang beli knalpot brom siapa? Orang tuanya. Nggak mungkin anak itu punya duit sendiri terus oke lah dia nabung beli sendiri. Tapi begitu sampai rumah bapaknya kan tahu soal ibunya. Tapi diam aja. Ya, oh nggak apa-apa lah, keren. Kita lihat kerennya knalpot brom. Seger kan gitu, ya kan? Gimana rasanya? Ya. Nah itu, begitu dia disuruh dengerin sendiri baru tahu rasanya nggak enak. Ya, inilah namanya dolim itu di sini. Ya, kita dengan sengaja orang lain merasa tersiksa, kita santai ya. Apalagi kalau pas di lampu merah, sudah ke atas. Knalpotnya banyak apa, asapnya banyak, wah, itu kalau saya angkatan yang sering saya di video dipatahin atau dirusak. Tapi kalau orang umum bukan authority malah bisa berantem, nggak perlu, ya. Yang kedua, kita lihat lampu, ini juga sering, ya. Kayak gini nih orang agak biasa. Padahal yang di belakang kasihan, ya.
Oke, berikutnya aksesoris motor yang lain. Lampunya meriah tapi bukan penerangi jalan, ya. Lihat dari jauh keren, wah, tapi jungkel, ya kan? Lah terus buat apa lampunya? Katanya modifikasi lampu tapi bukan penerangi jalan. Ya. Oke, kalau tadi lampu belakang, sekarang lampu depan. Nah, enak kan? Suruh lihat gimana orang lain melihat lampu itu, ya, gimana rasanya? Nah, punya teman Pak katanya. Alasan kalau udah ditangkap punya teman, ya. Oke, kemudian motorcycle safety gear, ya, ini terutama untuk bapak-bapak yang bekerja yang kira-kira sudah masuk ke jalan utama sampai ke tempat kerjanya, karena zaman di sini ada yang sampai di Priok kerjanya, ada yang di Cikarang, bayangkan itu perjalanan yang sangat jauh dan resikonya tinggi, ya. Jadi kalau untuk perjalanan seperti itu, ya paling tidak helmnya full face, ya Pak, tolong helmnya yang full face, jaketnya visible, yang ada fluorescent. Pasti kalau bapak-bapak malam atau kondisi mendung, ya, karena salah satu orang bisa lihat itu kalau bapak-bapak pakai jaket yang nyala, Pak, ya. Kemudian sepatu, ya, ini pernah saya alami waktu saya belum dapat ilmunya ini. Kantor saya di Pulau Gadung, padahal di kantor itu ada servis. Kebetulan saya pakai sandal jepit berangkat, sandal jepit, pas di dekat Bintara atau Pondok Kopi itu tadi karena belum dapat ilmunya, ya, saya mau belok kiri tapi dari sisi dalam, ya, mobilnya juga belok kiri. Wah, itu seger Pak, kakinya dilindas ban, ya bekas apa dengan apa, bekas sudah sejak itu pakai safety shoes, ya. Jadi memang manusia kadang-kadang kalau belum mengalami nggak percaya, ya. Oke, ini safety gear, terutama kalau bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak mulai ke jalan arteri, pakai sepatu paling tidak untuk melindungi jari, ya. Nanti kita lihat, ya. Oke, betapa pentingnya helm, ya, kita lihat. Karena kita nggak jatuhnya kita nggak tahu, ya. Yang pentingnya helm, ya. Kita bisa beli motor tapi beli helmnya nggak mampu, nah, kan lucu, ya. Helm itu pasti lebih mahal motornya. Video yang kedua, perbedaan jika tidak pakai helm. Yang tidak pakai helm, jika terjadi benturan, darah itu langsung memenuhi semua area otot. Tapi kalau yang pakai masih tertahan. Ngeri nggak? Ya, kita lihat. Nah, kalau terjadi benturan, darah itu langsung memenuhi otak kita, ya. Nah, kalau di Indonesia Raya yang kayak gini yang jadi viral, gitu loh. Ini yang jadi akhirnya dicontoh anak-anak, gitu loh. Nah, ini kan lucu aja, gitu loh, ya. Oke, berikutnya masih di safety gear, ya. Ini, ya, akhirnya dia pakai setelah ingat seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau pakai helm full face tetap ditutup, ya. Jangan pakai helm full face tak buka, ya. Apalagi kalau teman-teman lewat di daerah Priok, truk atau Cikarang, ya. Kalau nggak seperti ini, ya, dia minggir, ya, ada yang masuk ke helmnya, nggak tahu ya paku atau baut, saya kurang tahu.
Ya, jadi tolong ditutup, tetap ditutup, karena kalau ya seperti ini alhamdulillah masih ada penahan kacanya. Ya, nah ini kadang-kadang dari lantainya truk, ya truk habis loading atau apa, di lantainya itu masih ada baut dan sebagainya, kena angin. Nah, kita di belakangnya. Ya. Berikutnya ilustrasi, ya ini di kecepatan 30 km dengan menggunakan safety gear. Bayangkan kalau kita nggak pakai, ya. Oke, nah ini yang kita akan bicarakan 5C habit, bagaimana teknik berkendara yang aman. Ya, ini bisa diterapkan di mobil, bisa diterapkan di sepeda motor. Ya, 5 kebiasaan melihat, ya 5C habit. Seperangkat teknik yang dirancang untuk membantu atau pengendara meningkatkan penglihatan dan kesadaran saat mengemudi, melibatkan penggunaan mata kita untuk memindai lingkungan, mengantisipasi dan mengomunikasikan. Apa versi habit tadi? Fokus dalam mengemudi, I'm handling steering. Jadi pandangan kita jauh ke depan. Ya, kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, fokus dalam mengemudi, I'm handling steering, melihat jauh ke depan. Seolah-olah mata kita itu seperti kalau kayak main dashboard gitu ya, yang apa panah itu ya. Untuk memusatkan kendaraan Anda dan mengantisipasi kita di jalur yang betul, ya. Makanya kalau pembalap-pembalap itu, dia kalau mau nyalip atau mau yang apa nyalip pembalap yang lain, itu nggak lihat yang di depannya saja, tapi jauh ke depan. Ya, pembalap F1 juga sama. NASCAR juga sama, ya. Jadi artinya fokus dalam mengemudi. Jadi kalau Anda naik motor, itu lihatnya ke depan. Oh, di sana ada gang. Oh, di sebelah sana ada tukang bakso bawa gerobak. Jadi kita sudah bisa akan antisipasi. Ya. Makanya Anda naik motor sambil main handphone itu kayak pemain sirkus. Multi talenta, ya. Ya kalau telepon masih ada yang WhatsApp, kemarin saya lihat di sini. Wah, naik motor sambil WhatsApp. Wah, keren, ya. Nah, ini maksudnya dalam berkemudi itu fokus, ya. Kenapa Pak nggak boleh kalau nggak fokus? Ya, kita lihat, ya. Kalau kita nggak fokus, itu berarti kita tidak akan tahu area depan kita. Namanya blind spot. Titik buta. Kita lihat, begitu merah, hijau, kencang dia, karena merasa kosong. Padahal ini tanjakan, begitu sampai tanjakan ternyata macet. Ya, untung masih ada ruang untuk menghindar. Ya, karena kita nggak tahu, makanya tikungan keluar dari gang itu namanya blind buta, kita nggak tahu, makanya diatur coba. Yang kedua, ini sepertinya mau kondangan, sudah dandan di rumah, merasa belum cantik, dandan di jalan. Ya, kita lihat, ya. Nah, ini ibu-ibu ya yang di belakang, dia kaca spion sambil dandan, karena mungkin kurang yakin, mobil depan berhenti. Nah, ya, karena nggak fokus, dia malah fokusnya ke spion, ya. Oke, berikutnya sama pelangnya kereta api. Bayangkan, ini sampai yang tahun kemarin itu yang di Gresik, hanya karena menghindari truk, akhirnya masinisnya yang meninggal. Ya, supir truknya yang melanggar, qadarullah selamat. Ya, dan banyak sekali kejadian, ya, melanggar plat ini. Sudah ditutup masih diangkat, masih gini-gini. Sepenting apa hidupnya gitu loh, maksud saya. Sama dengan handphone tadi loh.
apa ditelepon presiden mungkin ya, wah langsung bisa ditaruh dulu, minggir dulu baru ya, seperti ini ya, udah ditutup masih ngeyel. Nah kayak gini itu karena pandangan nggak tahu ke depan ya. Nah udah kayak gitu, nanti yang dimarahin palang pintunya, kamu nutup gak ngomong-ngomong, lu kok nutup gak ngomong-ngomong, apa kirim surat dulu gitu ya, Pak besok jam segini mau saya tutup, gak mungkin ya. Oke, nah ini juga yang sering terjadi, yang sering kita lakukan misalkan namanya lane hogger, orang di jalur cepat tapi larinya lambat, kalau di bel arah ini lane hogger ini banyak sekali, mau mobil mewah, mau mobil tidak mewah, mau mobil-mobilan di lane hogger di jalur cepat, di tetap aja sampai. Ini ganggu ya. Nih begitu jelas sepeda motor ya, oke di jalur cepat di bel sekali nggak mau minggir. Oke, mungkin dia mau muter, ya mau muter balik. Ternyata enggak. Di bel agak kenceng baru minggir. Mungkin sambil ngomel-ngomel dia minggir. Ya. Di depannya sama. Ini banyak di jalan sini tuh banyak, mau di jalan di tol juga sama kalau mobil. Ya. Nah ketemu di bel sekali nggak mau minggir. Ya. Ya seperti ini, apa susahnya sih? Ini kan bukan masalah, wah kalau dia berarti aku kalah, kan? Lane hogger itu membahayakan. Kalau ini pengalaman saya di Qatar ya, di sana tuh mobil rakyatnya Land Cruiser, ya mobil rakyatnya orang sana. Kalau sudah di jalur cepat, kita bidding, tergantung kita. Kalau kita mau balapan, karena di sana rata-rata maksimum 120-140 karena jalannya 7 lane, mobilnya cc-nya 3.500 ke atas. Kalau kita sudah gede, tergantung kita. Kalau kita mau balapan enggak, tapi resikonya itu tadi kena kamera speed. Tapi kalau kita nggak mau, tapi kita tetap seperti ini, oh sampai sama orang asli sana dipepet terus, sampai masuk ke rumah sampai dipepet terus, karena dianggap mereka nggak menghormati sesama pengguna jalan. Ya, jadi lane hogger ini membahayakan. Jadi teman-teman kalau sudah di dim kita pengen santai lagi ngobrol sama istri, misalnya kalau kita ya sudah minggir ke tengah. Ini bukan masalah harga diri, ya ini masalah keselamatan. Ya, ini lane hogger. Yang kedua, dapatkan gambaran yang besar, get the big picture. Sampai kita fokus pada area ke depan, kita lihat. Jadi kayak TV 75 inch itu, bisa lihat kiri, lihat kanan. Nah, itu namanya dapatkan gambar yang besar atau get the big picture. Kalau kita tidak bisa lihat gambaran besar itu, berarti jangan ngebut. Ngebut boleh, ya. Kalau Anda di tol, mobil Anda Jaguar mau lari 250, monggo. Tapi catatan itu tadi, jauh ke depan kosong, kiri kanan sepi, jalan luas, mobil Anda layak, ya, silakan. Ya. Tapi kalau masuk ke Bojongkulur, wah ini banyak sekali door prize, keluar kanan, keluar kiri ya. Jadi melibatkan terus-menerus memindahkan Anda termasuk lebar dan kedalaman pandangan untuk memahami lingkungan dan potensi bahaya, ya, yang memungkinkan manuver yang lancar serta memberikan Anda waktu untuk bereaksi. Ya. Sama tikungan sudah ada garis lurus, nggak boleh di untuk nyalip, tapi dilakukan. Yang terjadi seperti ini. Ya. Nah,
dianggap ya kosong. Jangan pernah Anda beranggap asumsi, ya. Yang terjadi seperti ini, jalur putus lurus, dia tetap kayaknya ada sepeda motor sana, ya kan? Nah, ini sering terjadi, ya, di tikungan-tikungan kecil kayak perempatan Villa 2 itu, yang Mas Berto itu, orang sering kenceng, ya. Oke, ini mirip yang tadi, cuma nyaris nirmis. Nah, ya, ya. Yang kedua, jadi jangan percaya 100% tukang parkir. Tukang parkir itu ada yang bagus, ada yang tidak. Kalau yang bagus sampai kita aman jalan, ada yang cuma enggak, terus pergi lagi, ya kan? Seperti yang dilakukan ini. Nah, sekali lagi, keselamatan itu milik kita, berarti yang tanggung jawab kita, bukan orang lain. Kita lihat, udah dikasih duitnya, kantongi, ibunya juga langsung keluar, ya, belakangnya ada truk, ya. Ini kan hal sepele-sepele yang tadi dibilang 40 km per jam tadi, tapi bisa fatal, ya. Oke, sama. Dapatkan gambar yang besar itu, Anda kalau mau belok harus tahu dulu, ya, jangan asal belok, ya. Ini ada mbak-mbak, dia mau belok ke kanan, bukannya di belakangnya pickup, tapi motong pickupnya, nah, langsung motong dia mau belok. Bagaimana orang, ya, ini sering terjadi, ya. Nah, bagaimana yang benar, ya, jangan ambil sisi dalam kalau mau belok. Sekali lagi, tunggu sampai mobil di depannya itu belok, ya. Sekali lagi, jangan ambil dari sisi kiri atau sisi dalam, atau memotong kalau seperti ini di pertigaan, ya, karena bisa mobilnya lihat ke sana padahal di depan sudah ada mobil, ya. Nah, kemudian U-turn, satu dari sisi dalam jangan, ya. Yang kedua, jaga jarak, pas muter lihat lawan arah, nah, ya. Yang berikutnya, keep your eyes moving, jaga mata Anda bergerak, ya. Ini penting supaya kita tetap fokus dan tidak lelah. Apalagi kalau untuk teman-teman yang suka touring, ya, touring masuk ke Ciwidey, wah itu jalannya lurus belok-belok, ya kan, enak. Tapi kalau sampai ya turu malah nanti, ya, ngantuk malah, ya. Makanya diminta keep your eyes moving, karena setiap kita itu pasti pernah mengalami fatigue, kondisi kelelahan yang luar biasa. Setiap kita, apapun pekerjaan kita, ya, fatigue ini sampai ditanya 2 tambah 2 nggak bisa jawab karena sudah saking lelahnya. Nah, dikhawatirkan fatigue malamnya kita tidur, paginya mulai berkurang, tapi masih ada micro sleep, ini ngantuk. Nah, padahal kalau motor itu kecepatan 30 kilo sampai ngantuk, beloknya sudah bisa 10-20 meter kanan kiri nggak jelas, ya. Oke, seperti ini, ya. Ini motor depan ini ngantuk, ya, mulai bingung, ya, mulai, ya. Termasuk kalau kita naik taksi, orang ngantuk itu kelihatan. Kalau sampai naik taksi atau teman kita, kadang kenceng, tahu-tahu pelan, kadang kenceng, pelan, mulai kiri, mulai kanan, itu ngantuk berarti. Keplak aja kepalanya, gitu. Kalau teman baik, ya, ngopi sih, ya, itu aja ngopi, ya, minggir, suruh minggir. Kalau yang kedua ini, bapaknya ini udah parah, ngantuk pal namanya ini, lihat, ya, udah ngantuk, berhenti
berhenti obatnya, ngantuk tidur ya. Mau dikasih kopi sejergen ya tetap ngantuk ya kan? Ya microsleep banyak. Yang kedua, selalu goyangkan atau gunakan mata Anda bergerak sama dengan waktu di lampu merah. Ya ini teorinya nggak ada di sini, cuman ini sama si trainernya waktu itu diwanti-wanti. Setiap lampu merah begitu hijau, do not be first, jangan jadi yang pertama. Karena kalau jadi yang pertama, yang sana sudah merah itu sering langgar. Jarang-jarang yang duluan. Lah Pak, kalau kita di depan ya pura-pura aja pelan, biar bisa. Ya, jadi kalau lampunya hijau, jangan kayak Rossi itu, wah langsung mendak. Begitu hijau sampai santai, biar orang lain yang duluan. Karena yang merah tadi kita beranggapan banyak yang langgar. Jadi kalau ada apa-apa tuh orang lain duluan. Ya ini teorinya mereka, tapi ada benernya. Nah seperti ini. Ini merah, setelah itu hijau, lihat truk yang di sana. Sudah nanggung. Nah makanya jangan jadi yang pertama. Ya. Nah ini bukti. Jadi manusia itu per 2 detik itu kedip. Tapi kalau MotoGP racer 1 menit ada 2 kali kedipnya. Karena kecepatannya 350. Ya. Ini alasannya. Ya. Manusia berkedip 20 kali per menit. Berarti per 3 detik. Kalau mereka cuma kedip 2 kali per menit. Ya. Karena belum harus fokus. Kecepatannya 300 km per jam, blingit, misal. Begitu dia kedip, disalip sama yang lain. Oh ini latihan, ya kalau sampai lihat latihannya pembalap MotoGP ya luar biasa ya. Ya jadi artinya kalau kita itu 20 kali per menit kedipan ini, ya. Berikutnya sediakan ruang untuk menghindar apa? Jaga jarak. Ya, dengan mobil depan kita. Ya, kalau macet gimana Pak? Kan macet. Kalau macet is okay, semua berhenti. Artinya kalau dalam kondisi jalan, apalagi sampai 100 km per jam ya, jaga jarak. Ya. Sekali lagi, kadang jarak kalau untuk heavy vehicle atau kendaraan berat, dia memberi jarak itu lihat-lihat dulu, itu bukan untuk kita, itu untuk mereka sendiri karena mereka butuh jangkauan yang luas. Ya, jadi kalau misal kita lihat ada truk kontainer, ya ada truk kontainer, dia mau belok kanan, dia pasti ngambil posisinya ke kiri dulu. Nah, ini untuk mereka sendiri, bukan untuk kita. Ya, bukan untuk kita, tapi untuk mereka sendiri. Ya, karena mereka butuh jangkauan yang luas. Sabar dulu itu loh, ya. Sabar 2-3 detik. Sama dengan yang ini. Belok kanan kiri kalau heavy vehicle, jangan ambil di dalamnya. Ya. Ya, ini masih untung keganjel motornya. Ya. Sekali lagi. Ya, jadi hati-hati kalau heavy vehicle, biar pakai heavy vehicle itu beda dengan mobil kecil, tapi prinsipnya sama. Jangan ambil dari arah dalam, ya. Kan ini bisa dia tunggu sebentar biar dia duluan, ya. Oke, yang berikutnya kalau ada tanjakan mau mobil atau motor jaga jarak. Nah, kalau motor jangan ikuti mobil di bagian tengah. Kalau Anda ikuti mobil mau jalan nanjak, jalan lurus, kalau belakang kita mobil, ikuti di rodanya sebelah kiri atau kanan, jangan di tengah. Karena kalau mobil itu di depannya ada lubang, mobil itu dengan santai bisa nolongi.
Kalau kita naik motornya bagian tengah pasti jatuh, kemakan lubang. Ya, jadi kalau ikutin mobil atau motor di dekat di garisnya roda kiri atau roda kanan, jangan di tengah. Ya, sama dengan ini, dia posisinya di tengah, jadi mau menyelamatkan diri susah. Ya, harus ya itu tadi, kalau dia di ban sebelah kanan, begitu mundur dia bisa ke kanan. Ya, termasuk itu. Nah kalau ini yang ngikutin mobil di tengah, ya posisinya di tengah-tengah mobil ada lubang, mobilnya nolongin kan, tapi dia nggak kasih tahu sama yang belakang. Ya, itu yang kemudian hati-hati kalau ada mobil parkir di pinggir jalan. Bagi yang punya mobil, kalau buka pintu, terutama yang bagian jalan, biasakan nengok kepalanya. Jangan pede langsung buka, tapi nengok. Ya, tengok dulu. Yang punya motor, kalau ada mobil parkir jalan, jangan mepet, kasih jarak. Ya, ini sering terjadi. Ya. Yang di India karena dia menghindar ke kiri belakangnya truk meninggal. Ya. Nah, pastikan mereka melihat Anda. Make sure they see you. Inilah kenapa lampu tadi kalau siang hari harus nyala. Tujuannya ini supaya Anda terlihat oleh orang lain. Ya, bayangkan di undang-undang siang suruh nyala. Di sini berapa banyak motor malam saja nggak ada lampunya. Ya, siang suruh nyala, ini malam nggak ada lampunya. Ya, tujuannya itu untuk berkomunikasi, komunikasi dengan pengendara lain, bisa pakai body language, bisa tangan, bisa bahasa tubuh, bisa bel, bisa lampu. Ya. Jadi pastikan mereka melihat kita. Kalau nggak seperti ini, mobilnya betul, motornya ya, motor yang bisa mengakibatkan orang lain. Ini ada motor, langsung motor, belok. Nah, sudah belok, nabrak sama yang blind spot sebelah kirinya mobil, bawa bayi. Ya, jadi pastikan orang lain itu melihat kita. Ya. Nah, video yang kedua, kalau ini teorinya pastikan mereka mengerti saya. Waduh, ya jadi kayak Putri Solo, dia keluar dari gang pelan, tidak lihat kiri kanan, semua orang diharap mengerti dia. Ya, kita lihat. Ya, dia keluar dari gang. Wah, dengan santainya ya Putri Solo gitu ya. Bayangkan orang pasti maki-maki lah ya. Nah, santai ya. Dan ini sering terjadi di Bojonegoro. Nah, gitu loh ya. Ya nggak mama saja, bapak-bapaknya juga banyak. Dengan santainya belok kanan, nggak ambil sen ya. Oke. Kemudian kalau kita mau belok itu paling tidak jarak 30-20 meter itu sen sudah dinyalakan, mau ke kanan mau ke kiri, ambil arah tengah kanan atau kirinya ya, jangan langsung motor seperti ini ya. Ini ada anak SMA mau belok kanan, berhenti ke sebelah kiri dulu terus langsung belok ya. Jadi hal-hal seperti ini ya. Oke, yang kedua, sekali lagi, kalau Anda di depannya bis atau truk, apalagi kontainer, mau bawa mobil atau motor, yang paling ideal aman, Anda di belakangnya jaga jarak atau disalin sekalian. Ya, jangan pernah berjejer.
Ya, kalau memungkinkan. Ya, kenapa? Ya seperti ini. Dia ngambil dari sisi luar sudah betul, tapi kontainernya yang bermasalah. Ya, bayangkan dia dari sisi luar sudah betul. Ya, nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Rata-rata karena blind spot atau titik buta, di mana area sekitar kendaraan yang tidak bisa terlihat di kaca spion. Anda naik motor, misalkan kayak saya berangkat ke masjid, dari mulai di depannya, lalu itu mau belok kan, di spion saya nggak kelihatan kalau ada motor lain, roda depannya sudah di tengah motor saya, itu nggak akan kelihatan. Itu namanya blind spot. Nah, kalau kita belok asal belok, hanya percaya spion, pasti tabrakan. Makanya kalau Anda mau belok kanan atau kiri, biasakan noleh, pastikan. Pas cuma noleh dikit aja, ya. Ini untuk memastikan supaya di blind spot tadi terlihat, ya. Itu maksudnya blind spot. Nah, titik blind spot yang gambar pertama itu sepeda motor, itu tadi. Kalau ada mobil atau motor itu sudah sejajar dengan kita, bannya nggak akan terlihat. Kalau mobil juga sama. Makanya kalau mobil saya sarankan beli kacamata kaca cembung itu tadi untuk membantu kita blind spot termasuk motornya. Ya, kita lihat. Ini blind spotnya truk atau bis, dia nggak kelihatan. Di spion dia lihat depan nggak ada, di spion juga nggak ada. Ini menurut supir, ya, karena kendaraannya besar. Kemudian dia cek, dia turun, dia banyak orang, nggak terlihat. Di depannya ada anak kecil, ya, yang sebelah kanan juga sama. Nah, inilah namanya titik blind spot. Makanya kalau di tangkinya truk Pertamina Anda lihat titik buta, berarti Anda jangan di situ. Ya. Nah, seperti ini. Kalau yang bawa mobil, hindari ngebut di bahu jalan. Karena orang ngambil bahu jalan itu satu, supaya nggak terlambat, Pak. Yang kedua, nggak ada polisi, Pak. Apalagi Pak Bagus sudah pensiun, gitu kan. Jadi merasa aman, ya. Bukan itu, ada di bahu jalan itu hanya untuk emergency, bukan untuk jalan, gitu loh, ya. Kita lihat, ini blind spot, ugal-ugalan expandernya, dia ngambil, ada truk berhenti. Ya. Berapa banyak kecelakaan seperti ini, ya. Berikutnya, ini blind spot sepeda motor, itu seperti kondisi anak kecil tadi. Sepeda motor di depan truk itu nggak kelihatan sama supirnya. Udah supirnya dimarahin kalau nyanggol, ya. Itu tadi loh teorinya. Ya, kalau nggak percaya ada truk berhenti sampai Pak boleh lihat, sampai dia nggak kelihatan. Ya, sama sepeda motor ini. Jangan pernah seperti ini di depan truk. Ya dia kesenggol, itu nggak merasa supir truknya. Jadi begitu Anda marah-marah, dia bingung. Ini orang dari mana kok tahu-tahu marah? Ya, kan nggak kelihatan. Ya, sama dengan seperti ini. Hindari. Ya. Ya. Oke, berikutnya, kalau mobil di depan kita tahu-tahu berhenti, kita harus berpikir berarti ada something wrong dengan mobil ini. Kalau mobil depan kita tahu-tahu berhenti, berarti di depan pasti ada apa-apa. Jadi Anda jangan ngebut, ini kok mobil ini berhenti, gak mungkin dia berhenti mendadak, mesinnya mati, itu jangan. Berarti ada something wrong di depan. Seperti ini. Ini semua orang berhenti karena ada mobil keluar. Motornya nggak tahu gini, nah, langsung duduk di kapnya. Ya, sekali lagi, kalau mobil berhenti depan kita,
ya, kurangi. Oke. Nah, ini titik buta. Oke, ya, ini titik blind spot itu seperti ini. Kalau Anda mau menyalip truk, pastikan kita lihat dia lihat kita dari kaca spion. Kan dia spionnya besar. Nah, itu berarti dia lihat kita. Kasih lampu, kasih bel. Ya, enggak Pak, saya pengen sopan di jalan raya Pak, supaya gak ganggu supir truk, bukan itu ya. Nyalip ya harus di bel ya. Ya, jadi sekali lagi dari sisi kiri jangan, ya, terus jangan langsung motor kalau nyalip, ya, agak sekitar 10 meter, 15 meter baru masuk, ya. Sekali lagi blind spotnya truk paling besar adalah yang belakang, ya. Nah, berikutnya kalau Anda jalan jauh, truk sama bis itu membantu kita. Nah, Anda harus paham kode-kodenya. Kalau dia ngasih sign hazard, itu berarti jangan disalip. Kan dia yang bisa lihat karena dia kondisinya tinggi. Ya. Nah, ini double sign, berarti ada sesuatu, jaga jarak. Nah, ini dia ngasih tahu kita. Ya. Nah, sign kanan, jangan nyalip dulu. Di sana masih ada mobil. Ya. Nah, kalau sen kiri, nah ini kalau jalan lurus ya di tol, berarti silakan. Ya. Oke, yang berikutnya ini identik dengan tadi yang saya ceritakan di awal, di mana ada siswa sekolah yang melawan arah. Nah, ini ketangkap dashcamnya di Kebun Raya Bogor. Ya, ini masuk berita nasional. Satu meninggal, satu lagi cedera parah karena melawan arah. Ya, jadi pentingnya kita memberikan edukasi pada anak-anak itu seperti ini. Ya, dia melawan arah, ya jelas pasti tabrakan. Masuk kolongnya Fortuner. Ya, ya, begitu dilihat udah Fortunernya suruh mundur. Ya, ini meninggal satu, umur 17 tahun. Dan yang luka parah 15 tahun, ya. Nah, yang awal juga sama, langgar lampu merah. Sudah langgar lampu merah, malah yang ngasih tahu dimarahin, ya. Ya ini budaya kita, ya. Dia ini langgar lampu merah. Ya pasti diomelin sama yang arah lain, malah dikejar. Yang ngomelin, wah malah dikejar, padahal ditegur, ya. Makanya harus sabar, ya. Kemudian kondisi macet, ya, kondisi jalan biasa saja jangan ngebut. Ini kondisi macet, ya. Bayinya yang kasihan, ya. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau ini beda, ya. Ini kelasnya tentunya beda, ya. Satu, ini di arena, bukan jalan raya. Dua, ini perlombaan, ada hadiahnya. Ya. Ketiga, mereka kompeten. Ya. Sejak bayi mereka pakai motor. Ya. Yang kelima, safety gear-nya lengkap. Ya. Yang keenam, motornya khusus motor balap. Ya. Jadi ya kalau seperti mereka nggak apa-apa, mereka sudah tanda tangan kontrak. Ya, kalau terjadi apa namanya, sama dengan saat sama Rossi, ya kan?
Oke, sekali lagi jangan lupa doa keluar rumah ya, karena kita tidak tahu, banyak sekali kejadian juga sudah hati-hati tapi terjadi kecelakaan ya. Doa keluar rumah, doa naik kendaraan ya, ini tetap harus kita lakukan karena kita hamba yang lemah, tentunya kita tetap mohon perlindungan pada Allah ya. Oke, mungkin sekarang ada sesi pembagian hadiah ya, nanti pertanyaannya kalau siapa yang angkat tangan silakan cukup sebutkan satu jawaban saja biar semua kebagian. Nah nanti kelas yang paling tinggi katanya yang emblem, nah ya, nah yang itu pertanyaan jawabnya harus lengkap, tapi emblem mungkin kita taruh ke terakhir ya, biar seru. Oke, kita mulai ya. Ada berapa? Plus 10. Oke. Udah habis belum buat? Oke, bersama topik ya. Oke, ternyata infonya yang jawab pertanyaan kaos sama topik. Ya. Oke, dari pelatihan tadi saya minta bapak-bapak tadi sempat dengarkan ya. Nah, tadi ada istilah 5 sin habit, 5 kebiasaan melihat. Yang pertama apa Pak? Yang bisa jawab Pak? Pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Tapi jawabnya satu-satu aja dulu. Ya, apa Pak? Fokus dalam kemudi, ya. Jangan Pak. Oke. Baik, untuk yang dapat menjawab pertanyaan, kita siapkan satu buah kaos atau satu buah topik. Silakan Pak yang sudah menjawab dengan benar. Terima kasih. Oke. Sekarang bagian ibu-ibu, jangan cari nanti ibu. Bu, yang kedua apa Bu? Diwajibkan Fokus dalam mengemudi. Yang kedua apa? Ketiga, keempat, bebas. Ya, dia jauh ke depan. Ya. Wah, alhamdulillah. Ibu malah sudah bisa dijawab. Ada lagi? Hadiah kaos. Pasal dari Pak. Baik, Pak. Ya ini dulu. Ya apa Pak? Sediakan ruang untuk menghindar. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menjawab dengan benar. Selanjutnya untuk yang jawabannya keempat. Oh, ini sini Pak Abdul. Apa Pak? Pastikan mereka melihat kita. Alhamdulillah. Terima kasih. They see you. Apa lagi? Nah, ada lagi? Masih 3 kurang 2. Mari Bapak-bapak, masih banyak hadiah yang tersedia. Ya. Silakan. Target big picture. Nah, betul. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, satu lagi hadiahnya. Saya ada 5. Ya, apa? Anda mata tetap bergerak, keep your eyes moving. Iya, terima kasih. Pak, nanti sebelum pertanyaan-pertanyaan selesai, mohon nanti diberi kesempatan kepada para remaja-remajanya untuk memberikan komentar atau tanggapan terhadap pelaksanaan dari pelatihan ini. Silakan. Nanti kan ya, habis ini dulu. Oke, fokus dalam kemudi sudah, get the big picture sudah, keep your eyes moving sudah, make sure they see you sudah, sama leave yourself out sudah semua. Nah, pertanyaan berikutnya, faktor apa saja yang menyebabkan kecelakaan sepeda motor?
seperti kondisi dari si pengemudi ya. Oke, apa lagi? Nah, jalan rusak, jalan Pak Indra. Jalan rusak, betul Pak, infrastruktur. Oh Pak, kondisi motor tidak layak. Ya. Oke, jangan banyak. Masih ada satu lagi ya, apalagi infrastruktur, kondisi pengemudi, motor tidak layak. Apa bagus? Itu kopi plastik. Lagi melanggar peraturan. Oke, hadiahnya sudah, yang ini katanya berpres kata Pak Hedi sama Bu. Sebelum progres Pak, mungkin ditanyakan Testimoni dari para remaja-remaja putra maupun putri terhadap presentasinya Bapak sampaikan. apa ada niat berubah? Apakah ada niat berubah? Apakah ada niat akan berubah di jalan ya? Apakah dari presentasi ini para adik-adik remaja putra dan putri akan merubah sikapnya ketika berada di jalan di saat mengemudi? Begitu Pak Joni, silakan. Kira-kira siapa yang akan memberikan testimoni? Boleh silakan menunjukkan tangannya. Akan ada hadiah yang kita siapkan. Tuh, ada hadiahnya. Nah, silakan. Baik, terima kasih tadi presentasi dari Bapak Joni ini sangat informatif sekali dan sangat berguna sekali bagi saya yang kalau kuliah kan suka pakai motor pulang pergi dan jarak dari rumah ke kampus itu kan lumayan jauh, jadi sangat penting sekali ini motor saya ke riding safety ini. Mudah-mudahan saya jadi pengendara yang lebih baik lagi. Insyaallah. Masukannya apa? Masukannya apa? Terima kasih. Barangkali dari para remaja putrinya atau ibu-ibu yang bisa memberikan testimoni dari pelatihan ini, mohon silakan ibu-ibu atau remaja putrinya. Atau mic-nya ke sana, Atau saya sampaikan ke sini langsung ibu-ibunya bisa menjawab apa yang remaja putrinya. Silakan barangkali bisa memberikan tanggapan dari adanya pelaksanaan. Ya, silakan. Barangkali Ibu hanya memberikan testimoni saja. Baik, silakan. Alhamdulillah dengan adanya motor saya dari seperti ini, ya aku lebih berhati-hati lagi selama dalam perjalanan, memakai helm, terus saya nggak mau belok ke kanan kiri. Lebih baik sekarang lagi. Terima kasih Ibu. Siapa pada itu? Ibu Rina. Baik, untuk testimoni yang Ibu sampaikan kita berikan hadiah. Semoga dari apa yang disampaikan dari penjelasan tadi bisa menjadikan kita lebih waspada di jalan. Untuk selanjutnya kita akan Hadiahnya ini. Dari Bapak-bapak, Pak. Pak Bagus ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Ya, terima kasih. Cuma tulisan doang. Apa yang telah Apa cuma tulisan nih? Nanti hadiahnya diambil hari Senin. Saya hanya ingin menambahkan satu hal. Dalam kecepatan 10 km per jam, 1 detik itu 35 meter. Dalam kecepatan 10 km per jam, 1 detik itu panjangnya 35 meter. Sehingga jika kita berkendara 60 km per jam kecepatan, saat ngantuk 2 detik kita merem, itu sudah 66
meter yang kita lewati kita tidak melihat. Makanya sangat bagus sekali apa yang telah dipaparkan oleh Pak Joni, bahwasanya yang namanya berkendara itu kita betul-betul harus fokus dalam memandang ke depan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik Pak Joni, sebelum Pak Joni memberikan jawabannya, untuk pertanyaan yang dilakukan oleh Pak Bagus, kita berikan apresiasi berupa sebuah kacamata. Silakan Pak. Silakan. Terima kasih, mudah-mudahan saya bisa berkendara dengan aman dan tidak kelilipan. Terima kasih. Silakan Pak Joni untuk memberikan jawabannya. Beliau memberikan tanggapan. Apa siap? Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi kedua atau sesi terakhir dari presentasi yang disampaikan oleh Bapak John. Silakan Pak. Oke, mungkin tadi sesinya sudah selesai. Oh, sudah selesai. Dengan pertanyaan sudah, sekarang mungkin tinggal duduk Presiden. Oh, oke. Boleh kalau gitu. Baiklah, ternyata apa yang disampaikan oleh Bapak John tadi itu adalah merupakan keseluruhan dari materi yang disampaikan. Baiklah, kalau begitu tiba waktunya kita akan mengumumkan door prize kepada Bapak-bapak Ibu sekalian. Mike akan saya serahkan kepada Ibu Sinca yang akan memandu pembagian door prize ini. Silakan Ibu Sinca. Terima kasih banyak Pak Nedi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.